Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke berapa ya? Yang keempat ya. Yang keempat, tapi kalau dia dalam hitungan karena kalian kelas JS itu jadi yang ini ke 9 kalau Ibu masalah ke 9 apa ke 8. Ya, ini kita 2 kali Zoom aja. Jadi setelah Zoom ini nanti akan ada Zoom yang kedua ya. Biar kita nanti bisa di ujian akhir semester sebelum bulan 2 ya. Jadi 2 kali Zoom hari ini. Setelah Zoom yang pertama ini nanti Ibu kasih Zoom yang kedua lagi ya. Oke, kita lanjutkan pada pelajaran kita yaitu tentang metode penelitian hukum ya. Jadi untuk metode sendiri sudah beberapa materi Ibu sampaikan di perkuliahan kita sebelumnya. Nah, untuk yang hari ini Ibu masih menjelaskan tentang penelitian hukum empiris ya. Karena Ibu pikir belum selesai waktu itu kan sudah normatif, penelitian hukum normatif. Kemudian Ibu sampaikan lagi ini tentang penelitian hukum empiris ya. Dan nanti untuk di Zoom yang kedua nanti temanya itu tentang format penulisan ya. Format penulisan untuk skripsi lah kita katakan ya, karena kan yang paling konkret untuk mahasiswa itu adalah skripsi gitu ya. Memang ada beberapa karya ilmiah hukum lainnya seperti jurnal, proceeding, buku, ya kan, dan karya-karya tulis lainnya. Tetapi yang memang banyak untuk mahasiswa itu adalah skripsi, tesis, atau disertasinya. Ya. Oke, sebelumnya Ibu akan sampaikan lagi ya, mengulang lagi untuk penelitian hukum empiris karena Ibu rasa belum banyak ya atau belum komplit materi yang Ibu sampaikan di pertemuan kita yang ketiga di minggu lalu. Baik, untuk penelitian hukum empiris sendiri ya seperti tema yang Ibu katakan, kalau dia empiris, dia itu pastinya pakai yang namanya lokasi penelitian, ya kan? Lokasi penelitian, di mana lokasi penelitian ini harus wajib ada gitu. Jadi kalau dia empiris memang harus punya yang namanya lokasi penelitian. Nah, kalau dia normatif kan tidak perlu ya memiliki lokasi penelitian. Kalau dia empiris wajib punya. Nah, untuk kalian yang para pekerja, karena ini kan kelas karyawan ya. Untuk kalian yang para pekerja, Ibu rasa untuk memudahkan kalian dalam nanti menulis tugas akhir kalian ya, pakai saja penelitian hukum empiris ini gitu. Kenapa? Karena kalau dia sudah bekerja, maka dia lebih gampang untuk meneliti di lokasi kerjanya gitu. Jadi kalian bisa meneliti skripsi kalian itu di tempat kerja. Misalnya kalian pekerjanya itu di perbankan misalnya ya kan, atau kalian bekerjanya itu di rumah tahanan atau di kepolisian gitu. Nah, di situ saja menelitinya dan pakai aja penelitian hukum yang bersifat empiris ya. Kenapa Ibu katakan seperti itu? Karena lebih gampang nanti kalian untuk mencari data-data penelitian untuk skripsi kalian. Khususnya data di bab akhirnya, di bab 4-nya. Ya kan? Karena untuk penelitian empiris ini dibutuhkan data-data, dibutuhkan yang namanya wawancara, ya kan? Dibutuhkan yang namanya kalau ada pakai kuesioner ya kuesioner, dibutuhkan data-data arsip. Jadi memang kita perlu mengenali dan perlu paham dengan tempat yang mau kita teliti itu. Nah, kemudian penelitian empiris ini juga lebih gampang sebenarnya dibuat kalau kita itu memang punya link atau kita itu punya teman atau keluarga yang berada di tempat kita untuk meneliti. Sampelnya misalnya katakan kita mau meneliti itu di pengadilan negeri, misalnya ya pengadilan negeri Medan misal. Nah, kalau kita ada kenalan atau kita ada keluarga di sana atau teman ya, itu kita lebih gampang untuk bisa mendapatkan datanya. Dan juga nanti lebih gampang kita itu bisa akses misalnya mau wawancara hakim ya kan.
terkait dengan ide penelitian yang mau kita angkat, itu lebih gampang. Nah, hasil misalnya kalian mau ngambil data, misalnya kalian mau wawancara, hasilnya itulah nanti yang tertuang di dalam bab 4. Bab headline atau bab yang menjawab rumusan masalah ketiga skripsi kalian. Jadi untuk kalian yang saat ini mungkin sudah berada di semester hampir akhir, ya kan, yang akan mau mengajukan judul terkait dengan tugas akhirnya, bisa sudah mulai difikirkan di mana lokasi penelitian yang mau kalian buat, tema apa yang mau saya angkat, ya kan? Perlukah lokasi penelitian? Kemudian juga dipikirkan adakah yang bisa membantu saya di dalam lokasi penelitian saya tersebut, gitu. Udah mulai diancang-ancang, ya. Kalau mau kalian itu melakukan penelitian yang bersifat empiris, ya. Nah, empiris ini mudahnya itu dia satu, datanya dapat kita minta di lokasi penelitian tersebut, yang kemudian kita bisa melakukan teknik wawancara, kuesioner, dan observasi, dan yang ketiga, lebih gampang dalam nanti mempertahankan di seminar proposal kita, di seminar hasil, dan di sidang meja hijau. Jadi untuk mahasiswa saat ini tahapannya itu banyak gitu. Ada sempro, ada semas, ada sidang. Dan pasti itu jenuh, ya kan? Ibu yakin kalian pasti jenuh untuk menyelesaikan itu, gitu. Nah, makanya Ibu suruh kalau yang udah bekerja itu di empiris saja, kenapa udah teliti aja di lokasi penelitian tempat kalian bekerja, ya. Misalnya ada yang bekerja di perusahaan telekomunikasi, misalnya di Indosat, ya, udah teliti aja yang ada di Indosat itu apa permasalahannya, gitu. Atau ada yang bekerja di rumah sakit atau di klinik, ya kan? Teliti saja, lebih gampang. Jadi kita bisa sambil bekerja, bisa juga sambil kita menulis, gitu. Ya walaupun terlepas nanti tergantung tingkat fokus kalian lah, ya kan, mau menyelesaikan itu atau tidak. Jenuh ya pasti ada jenuh. Hanya saja ya kembali kalian mau secepat tamat, cepat meraih gelar, ya mendapatkan titel sarjana, atau mau seperti apa itu tergantung ke diri kita masing-masing. Hanya saja Ibu hanya menyampaikan kalau yang sudah bekerja, telitilah di lokasi penelitian masing-masing sehingga bisa cepat selesai. Jadi yang skripsi yang baik itu ya sebenarnya bukan skripsi yang judulnya itu harus hebat ya. Judulnya itu harus headline news atau hal-hal yang sedang viral, enggak. Skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Nah, itu dia. Selesai skripsi kalian, maka itu adalah skripsi yang baik. Jadi mau judulnya hebat, lokasi penelitian misalnya di beberapa tempat yang akan di pesisir pantai barat sepanjang Sumatera Utara itu, kalau nggak selesai sama aja gitu. Makanya cari aja judul yang memang dekat dengan kalian, dekat dengan tempat kerja kalian, dan itu yang kalian paham. Gitu. Jadi nggak usah ambil judul yang terlalu muluk-muluk kalau menurut Ibu. Tapi ambil judul yang simpel, sederhana, yang penting kalian paham, dan kalian itu bisa dapat akses bahannya itu gampang. Yang kedua juga penelitian empiris ini ya harus fokus ya. Karena kan ekstra lagi kalian harus meneliti di lokasi penelitian dan kalian harus menulis itu di depan laptop kalian gitu. Jadi memang harus fokus ya. Di samping kalian melakukan wawancara, melakukan analisa library research juga, kalian juga harus ya satu lagi ya menghadapi dosen-dosennya juga gitu, dosen pembimbing. Ya harus sabar gitu dan berharap mendapat dosen pembimbing yang baik, tetapi tidak yang asal-asal aja lah gitu. Walaupun dosennya baik kan tetap ada petunjuk dari dosen tersebut untuk kalian ikuti. Nah, itu harus tetap semangat gitu. Walaupun kayaknya salah, memang gitu kan ujian mental ya. Jadi memang pilihlah judul yang simpel, yang dekat dengan tempat kerja kalian, yang kalian pahami ya.
Dan pastinya harus fokus dalam mengerjakannya dan tetap semangat gitu. Jangan jenuh ya. Banyak mahasiswa-mahasiswa ibu yang hampir 3 tahun, 4 tahun nggak selesai gitu skripsinya, bayangkan. Dari 2000 berapa waktu itu ya? 2019 sempro, seminar proposal, sampai 2023 belum ada muncul juga. Hilang, tak kemana. Kenapa? Karena mungkin di titik jenuh gitu. Mungkin banyak pekerjaan, jadi skripsi tidak terpegang. Padahal kita dosen berusaha untuk membantu, ya, mempermudah mahasiswa. Hanya saja mungkinnya itu ada kadang rasa jenuh, bosan, atau kendala-kendala keuangan, mungkin ya, kendala-kendala masalah keluarga, masalah pekerjaan. Makanya benar-benar harus fokus. Jadi ibu dulu juga diwanti-wanti sama keluarga, kalau mau kuliah ya kuliah gitu. Kalau mau kerja ya kerja. Kalau kerja sambil kuliah maka harus ekstra. Ibu juga pernah dulu kuliah sambil kerja. Jadi ibu kerja, ibu juga kuliah. Ekstranya itu apa ya? Kita nggak bisa tidur. Tidur itu bisa dihitung mungkin 4 jam, 5 jam. Ya paling banyak itu 5 jam tidur dalam satu hari, bayangkan. Jadi begitulah yang namanya menuntut ilmu ya, mencari ilmu. Selama dalam penyusunan itu ibu hanya tidur 4-5 jam. Stres pasti stres, lelah pasti lelah ya, capek segala macam. Tapi itu harus memang kita jalani ya. Namanya juga kita mau meraih gelar sarjana gitu. Jadi waktu 4 jam 5 jam tidur itu sebuah anugerah ya. Ada yang nggak tidur. Kalau kalian lihat mahasiswa-mahasiswa fakultas misalnya kita katakan kedokteran ya, atau fakultas teknik atau MIPA, itu bahkan ada yang nggak tidur gitu. Jadi sambil ngerjain di labnya sambil tidur di depan tempat lab itu dia tertidur gitu, tidur 1 jam bangun lagi gitu. Memang namanya menuntut ilmu itu. Jadi syukuri kalau kalian sudah bekerja saat ini, sudah memiliki pekerjaan sambil kuliah, itu disyukuri. Ya artinya apa? Fokuslah pada penyelesaian tugas akhir dan fokus juga pada pekerjaan, dan memang harus ada pengorbanan di diri sendiri ya. Waktu istirahat untuk kita tuh nggak ada gitu. Ada paling ya itulah 4 jam 5 jam yang Bu katakan itu. Memang capek sekali kalau kita ekstra ya kerja dengan kuliah. Oleh karenanya untuk yang bekerja, ambil lokasi penelitian itu di tempat kerja, lebih memudahkan. Dan untuk yang mungkin belum bekerja, ambil aja dia yang library research atau penelitian hukum normatif. Ya, jadi Ibu sarankan untuk yang belum bekerja, jangan ambil yang empiris. Kenapa? Karena nanti sulit di lokasi penelitiannya. Kalau yang belum bekerja, cukup dia yang ambil jenis penelitian itu yang normatif, ya, yang dia itu library research. Jadi artinya kalau yang belum bekerja ini tidak terganggu dengan yang namanya lokasi-lokasi penelitian yang kadang membingungkan gitu. Kenapa? Kita mungkin masuknya dari mana, bertemu dengan siapa, takutnya dipersulit lama nggak selesai-selesai. Jadi untuk yang belum bekerja cukup yang dia itu studinya itu normatif saja kalau Ibu pikir ya. Cukup bahas dari buku-buku, dari putusan-putusan hakim, ya kan. Kemudian juga dari teori-teori, konsep-konsep. Kalau dia yang belum bekerja, sehingga kalau yang belum bekerja ini kan dia banyak waktu untuk membaca ya, membaca, memilah-milah bahan ke perpustakaan atau membeli buku. Jadi lebih fokus pada yang normatif, norma-normanya saja. Karena waktu untuk menyelesaikan penelitian normatif itu dibutuhkan lama karena kita harus mencari bahan, membacanya, memilah-milihnya, dan memperbaikinya, merevisinya. Jadi jangan yang belum bekerja ini ambil yang empiris, nanti terbentur pada bagaimana mau ambil data di tempat penelitiannya, ya kan, bagaimana mau bertemu dengan orang yang mau diwawancarai, bagaimana dalam menyebarkan kuesioner. Ini itu saran dari Ibu ya. Untuk selanjutnya nanti ya kalian lah, diri kalian sendiri mau yang mana? Mau yang normatif, ya kan?
Yang cukup library research saja atau mau yang empiris, yang pakai lokasi penelitian. Tergantung juga dari kondisi budget pastinya ya, kondisi dana ya. Kalau yang memiliki dana yang lebih ya pakailah yang empiris, ya kan? Karena kan kalau kita mau wawancara nggak mungkin tangan kosong, ya. Paling nggak kita bawa bawa bolu, ya, bawa buah tangan, ya kan? Kita bawa parcel buah gitu. Nah, mungkinlah tangan kosong kita mau bertanya, ya kan? Namanya mau wawancarai seseorang gitu. Kalau yang budgetnya pas-pasan ini biasa anak kos-kos ya, anak kos-kosan. Cari saja yang dia itu yang normatif. Pinjam-pinjam saja dari buku perpustakaan atau searching-searching di internet terkait dengan bahan-bahan yang mau ditulis seperti itu. Itu mungkin dari Ibu ya. Karena waktu juga, mungkin setelah ini kita ada sesi kedua ya. Zoom sesi kedua. Ibu buka mungkin kesempatan bertanya satu orang saja untuk penelitian hukum empiris ini. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Paham semua ya? Oke, karena pas semuanya paham, Ibu anggap untuk penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris itu selesai ya. Jadi untuk di kelas ini, kok mati? Lel, kok mati, Lel? Sorry ya, ada gangguan jaringan. Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, sorry ya. Oke, ada yang mau bertanya mungkin? Ibu persilakan. Ya, Bu. Pas semuanya? Pas, Bu. Oke ya, mungkin Ibu akhirin saja. Jadi mohon maaf lah kalau ada gangguan-gangguan jaringan ya. Adjustment. Iya, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Oke, kita lanjutkan di Zoom kedua. Tunggu sekitar 2-3 menit lagi link Zoom di WhatsApp Ibu ya.